Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita masih bisa beraktivitas. Selamat malam Bang Usman. Selamat malam Bang Ini Bang. Ibnu. Nah, Alhamdulillah kita bisa silaturahmi lagi di tempat Bang Usman, Bang. Kita ngobrolnya santai-santai, Bang. Siap. Jadi nggak kaku-kaku amat kayak seminar-seminar gitu. Alhamdulillah sekarang kita bisa ketemu Bang Usman. Bang Usman ini KW-nya Bang Sandi lah Bang ya. Agak mirip dengan Bang Sandi soalnya. Gitu Bang. Jadi kita di sini kita akan membahas tentang sejarah Pekojan yang selama ini banyak cakar budaya di wilayah Pekojan yang anak-anak muda dan seluruh warga harus ketahui gitu. Mungkin gini Bang, saya mau nanya, kenapa sih awal sejarah Pekojan sampai bisa disebut dengan kampung Arab itu Bang? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Bang Ibnu ya, kebetulan juga Bang Adam Bang Adam saya. Oh ya Bang Adam. Bang Adam. Kenal di Ibnu. Iya, jadi Bang Ibnu. Jadi Bang Adam, jadi masalah awal sejarah dari kata Pekojan atau kampung Arab itu juga saya banyak cerita lah dari tokoh-tokoh dulu, tokoh-tokoh Pekojan. Itu waktu zaman saya masih kuliah dulu, zaman muda ya. Mereka itu bicara, sini man, mau tahu nggak lu sejarahnya kayak gini, Pekojan nih banyak tokoh hebat, Pekojan begini, Pekojan bla bla bla. Tapi saya belum ada giroh pada saat itu. Benar. Karena masih muda mungkin. Berjalannya waktu, kemarin saya ketemu sama ketua UPK Kota Tua, yaitu Pak Nofri atau Bang Nofri dipanggilnya. Beliau inilah yang mencoba saya akhirnya nyebur ya ke dalam lingkaran sejarah, khususnya sejarah kampung kelahiran saya sendiri. Iya benar. Kampung Arab Pekojan, Batavia. Ya, karena kalau kita nggak bilang Batavia, banyak kampung Arab lain nih, Bang Adam. Ada yang di Semarang, ada yang di Surabaya, kampung ada Arab yang di juga, Bogor. Bang, ya? Iya. Jadi kita fokusin awalnya sejarah kampung Arab Pekojan itu adanya di Batavia. Betul. Nah, kebetulan Batavia ini kita tahu adalah daerah rampasan dari Hindia Belanda atau pemerintah Belanda dulu yang menghantam Fatahillah dulu ya. Pada saat itu hingga kerajaan Fatahillah sendiri hancur lululanta, didirikanlah Batavia. Batavia ini sendiri kita ngambil dari hulu ke hilir dulu nih Bang Adam ya. Batavia ini sebenarnya dari kata-kata sesepuhnya Belanda. Itu Batavir. Dulu mau dibuat gubernur pertama Berarti bahasa Belanda Bang ya? Iya, bahasa Belanda. Oh, bahasa dari Belanda. Dari kata-kata Batavir. Batavir ini adalah sesepuh orang Belanda. Jadi orang-orang hebatnya orang Belanda lah dulu itu, dibilangnya Batavir. Nah, ini ada permintaan mau dibikin yang namanya New Holland dulu oleh J. Collen ya, gubernur pertama ya yang ada di Batavia, tapi tidak disetujui oleh pemerintah pusat Belanda. Mereka tetap mengedepankan sesepuhnya di bawah, jadi namanya menjadi Batavia. Itu dulu kita bahas Batavia, karena kampung Arab Pekojan ini tidak lepas dari kebijakan pemerintahan Belanda. Di Batavia. Dulu belum ada Indonesia, jadi kita sebutnya Nusantara dulu. Karena Indonesia adanya tahun 45. Iya, betul. Sebelum itu namanya Nusantara gitu kan. Sebelum merdeka lah ya. Nah, ini dari Batavia ini, mereka ini lalu membentuk sebuah komunitas di Batavia itu sendiri untuk mempermudah pemerintah Belanda untuk jumlah dari masing-masing penduduk yang ada di Batavia. Itu dibuatlah namanya kampung-kampung. Ada yang namanya kampung Arab, ada yang namanya kampung Cina, ada yang namanya kampung Jawa, ada yang namanya kampung Ambon, ada yang namanya kampung Bugis. Betul. Ini hal-hal ini kita tahu. Ada yang namanya juga kampung Bali, kampung Makassar. Betul. Di Jakarta bertebaran nama-nama kampung itu punya sejarah dari mulai Batavia terbentuk.
Satu kemudahan dari pembentukan itu adalah mengenai menghitung jumlah tiap-tiap penduduk yang ada di kampung itu. Yang baru datang, kayak misalnya kampung Arab nih yang baru dari Hadramut, nambah berapa lagi nih? Nah, iya. itu mulai ketahuan Jadi karena ngumpulnya di sini, Bang. ngumpulnya di Pekojan. Kalau khusus Pekojan ini Hadramut ya? dibilangnya kota imigrasi dulunya, Bang. Oh. Sebelum mereka keliling Batavia dan ke Nusantara, Iya. seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, ke Bali, itu mereka harus menetap dulu di Pekojan. Karena disebutnya dulu ada Kostafel. Kostafel itu tempat imigrasi, gedung imigrasi, tapi udah nggak ada tempatnya. Tapi jalannya masih ada. Jalan Kostafel di Pekojan. Tempatnya jadi hotel atau jadi apa, Bang? Tempatnya udah jadi perumahan sih, bukan jadi hotel. Ada juga yang jadi hotel, Bang. Ada yang lagi di demo nih kayaknya nih sama orang Pekojan nih karena masuk di kampung Arab. Red Dos. Nah, ini dari situlah kampung Pekojan ini terbentuk dengan nama-nama kampung Pekojan. Pekojan diawali dari kata-kata koja. Koja ini adalah nama kampung yang ada di sebuah pelabuhan Sirat. Iya. Nah, itu di India Utara. Nah, jadi Belanda dulu menjajah India. Lalu di sana di kota Koja ini Belanda membuat posko dulu. Nah, di kota Koja ini Belanda melihat orang-orang India dan orang-orang Pakistan. Iya. Itu yang agamanya Islam, Muslim. Jadi bukan Hindu. Kebetulan kan kalau India Hindu kita tahu kan, Pakistan juga ada yang Hindu. Nah, ini kebetulan mereka itu menetap di Koja itu orang-orang Muslim semua. Muslim, India Muslim. Nah, disadurlah nama Koja, nama kota ini di Pekojan ini dengan nama Kampung Koja. Awalnya Kampung Koja di RW 4 di Kelurahan Pekojan. Dibentuk di situ. Awal masuk itu dari India, Bang Adam. Dari India dan Pakistan. Maksudnya orang India ya? Orang India dulu. Awalnya orang India Muslim. Dan Pakistan Muslim ya. Ada juga yang Hindu ada, cuman kebanyakan umumnya yang Muslim. Nah, kita tahu yang namanya India ini berdagang. Iya, betul. Berdagang. Lalu banyak yang nanya juga, kok sekarang jadi kampung Arab semua nih? Iya, betul. Kan gitu. Orang Indianya pada kemana nih, Bang Adam? Benar. Nah, ini pada saat abad ke-18-19 ini dari Hadramut lebih banyak orang-orang Arab datang ke Nusantara, khususnya ke Pekojan. Iya. Hingga mereka kalah tersaingi juga dengan orang-orang Hadramut yang berdagang di sini. Nah, yang berdagang di sini mereka lebih pindah ke tengah kota yang dibentuk oleh Belanda pada saat itu, yaitu di daerah Pasar Baru. Gambir. Jadi kalau kita lihat sekarang kalau di Pasar Baru dan Gambir itu banyak orang India, itu awalnya dari Pekojan, Bang. Mereka tuh dari Pekojan pindah ke sana, mereka buka usaha di sana. Nah, di Pasar Baru itu kan umumnya kan karena skala saing berdagang. Iya, di wilayah pesisir. Iya, mereka ke tengah kota jadinya. Yang ada di Pasar Baru dan daerah Gambir. Benar. Jadi ya disitulah kalau mau tahu awal kenapa ada orang India di Gambir dan di Pasar Baru. Dari Pekojan sebenarnya kalah saing perdagangan dengan orang-orang dari Hadramut. Tuh loh. Tapi kalau di pecinaan itu, Bang, kampung Cina itu memang udah dari awal ya, Bang ya. Ketika ini dari maksudnya kebanyakan orang-orang India. Di sana memang sudah ada. Malah kalau menurut sejarah orang-orang Cina ini orang-orang nomor 2. Di kalangan Belanda ini dijadikan orang-orang nomor 2. Nomor 3-nya orang-orang India. Gitu loh, Bang. Iya. Selain pribumi ya, Bang ya. Kalau pribumi itu udah orang yang nomor keberapa nggak tahu ya. Benar. Karena waktu Batavia ini mulai dibentuk, itu ada dibuat benteng yang sama zaman Fatahillah dulu. Itu dibentuk 10 kali lipat bentengnya, besarnya itu masuk sampai kawasan Roa Malaka. Iya, betul. Roa Malaka atau tiang bendera kita kalau bilang lihat. Nah, itu di dalam benteng itu pertama orang Belanda, Bang. Yang keduanya orang Cina. Yang ketiganya orang India. Itu loh, Bang. Yang ada di dalam benteng. Yang di luar benteng ini pribumi, Bang.
Itu loh, di situ ada yang namanya Betawi, ada yang namanya orang Ambon, ada yang namanya dari Bali, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Betul, betul. dari Kesultanan Banten, itu pribumi dibilangnya. Itu di luar tembok, di luar benteng. Oh. Jadi kalau kita lihat sejarahnya juga, ternyata Cina ini memang jadi nomor 2, orang nomor 2 Belanda. Mereka satu mungkin karena perdagangannya bagus, juga bisa ngelola dari segi finansial. Nah, itu hingga mereka dijadikan orang nomor 2 oleh Belanda. Tapi ada persaingan nggak bang ketika perdagangan orang Arab dengan Cina itu? Otomatis bang. Iya ya. Jadi sempat terjadi masalah itu pada tahun 1740, pembantaian orang-orang Cina di Batavia. Oh. Jadi 1988 kemarin ada reformasi, katanya Cina dibantai di Jakarta. Padahal itu mengulang sejarah. 1740 terjadi pembantaian orang-orang Cina di Batavia. Yang dilakukan oleh? Yang dilakukan sebenarnya orang Belanda. Oh. Orang Belanda itu yang ngelakuin. Cuman diadu domba lah katanya orang-orang India dan orang Arab yang melakukan, dan orang pribumi. Itu 1740 itu. Itu terjadi kekacauan sampai akhirnya terjadi juga wabah kolera karena mayat bergelimpangan di mana-mana. Nah itu harus diluruskan tuh sejarah kayak gitu tuh bang ya. Itu dia, makanya saya berharap juga kayak Bang Riza, terus juga sejarawan-sejarawan kita itu yang mau benar-benar mengeksplor ya keaslian dari sejarah kita. Kayaknya sejarah ini udah banyak yang diburamkan kan gitu. Iya, banyak bilang. Banyaklah saya juga baca-baca mengenai sejarah itu yang kontroversi ya mengenai bentuknya. Dan kebetulan saya juga membuat sebuah buku tulisan saya sendiri. Ini saya banyakkan mengambil narasumber juga dari sesepuh Pekojan bang. Jadi mereka punya datanya, punya filenya, punya foto-foto lama yang nggak ada di Google mungkin, yang nggak ada di tempat lain. Yaitu saya dapatkan dari sesepuh atau juga anak-anak muda yang masih menyimpan foto-foto orang tuanya dulu. Tapi kenapa bang ya? Maksudnya cagar budaya yang ada di Pekojan itu cuman hanya bentuk-bentuk rumah peribadatan. Iya. Contoh kayak masjid, terus juga wihara dan sebagainya. Tapi tempat-tempat sejarah kayak pendiri-pendiri Pekojan gitu, ulama-ulamanya itu tidak menjadi cagar budaya gitu buat pemerintah. Kalau cagar budaya kita bisa sebutnya ada 2 bang ya, cagar budaya. Cagar budaya yang pertama itu adalah bentuknya bentuk sebuah tempat. Ya, itu biasanya 50 tahun ke atas ya. Waktunya baru itu direntangkan menjadi cagar budaya. Lalu ada lagi sebuah situs seperti prasasti atau benda-benda yang peninggalan dari zaman dulu. Kalau tempat ini biasanya seperti tempat ibadah atau misalnya taman, ya tempat-tempat yang dulunya memang pernah menjadi sebuah kilas balik sejarah dari masa lalu sebuah tempat itu gitu. Cagar budaya di Pekojan ini kebetulan adalah tempat, bukan situs, bukan bentuknya prasasti atau bentuknya patung. Nah itu kan benda itu kan itu. Iya, maksud saya gini bang, kan banyak tuh kayak rumah-rumah kayak Habib Sahab itu bang. Iya. Yang menurut saya itu Bin Sahab itu adalah betul-betul penggerak di wilayah Pekojan, orang Arab itu kan. Dan saya dapat informasi bahwa rumah itu dijadikan ada yang hotel, dijadikan rumah dan sebagainya gitu. Padahal kalau ngeliat sejarah, kayak rumah Bung Karno aja itu menjadi cagar budaya atau jadi sejarah. Tapi kenapa rumah-rumah seperti itu dijadikan apa hotel gitu ya? Jadi saya juga baca dari Betawi Punya Cerita, ini karya dari Bang Al-Katiri yang saya baca bukunya juga, termasuk juga jadi memperkaya referensi saya ya. Kenapa sih sekarang kampung Arab menjadi kampung Cina? Kan gitu kan. Kenapa dulunya mayoritas Arab sekarang minoritas? Saya bahas juga di tulisan saya. Itu menurut JJ Al-Katiri sendiri itu sebenarnya ada beberapa hal hingga orang-orang Arab yang ada di Pekojan ini hengkang. Khususnya yang kita tahu sekarang ke Jakarta Timur ada yang namanya Condet, ada yang namanya Jatinegara, ya.
Itu wilayah Tebet. Jakarta Timur. Tebet Selatan. Terus juga di pusat juga ada yang namanya Kuitang, Iya. Tanah Abang, itu Betul. ya. Itu sebenarnya awalnya itu dari Pekojan, Bang. Oh. Kenapa mereka pindah? Yang saya lihat dan saya juga warga Pekojan mengetahui sampai sekarang pun masih banjir besar terjadi di wilayah Pekojan. Apalagi pada saat zaman dulu. Kita tahu karena Jakarta ini adalah awalnya rawa. Sampai sekarang tuh banjir dari Pekojan. Banjir Pekojan sampai sekarang, Bang. Udah siap ngantri. Jadi udah siap ngungsi gitu loh kalau di Pekojan. Nah, hal-hal tersebut yang nggak bertahan, yang mereka tidak bisa bertahan dengan kondisi alam yang ada, itu mereka pindah akhirnya. Oh. Ada juga mengenai hal yang berkenaan dengan keuangan. Misalnya, saya contohin di sini. Nih, saya punya rumah di Pekojan. Iya. Lalu anak saya ada beberapa orang. Nah, anak saya udah besar-besar semua akhirnya. Mau nggak mau saya kan harus memberikan warisan ke mereka. Akhirnya saya jual lah rumah saya di sini. Saya pindah ke Bogor misalnya. Iya. Uangnya saya bagi-bagi sama anak saya. Gitu loh. Jadi itu ada juga ada hal-hal seperti itu, Bang. Jadi selain nggak betah dengan kondisi alam ya. bencana alam yang terjadi di Pekojan banjir, yang keduanya adalah mengenai warisan biasanya. Jadi jual aja rumahnya tuh, Pak. Iya. Itu Mi, kalau abahnya udah nggak ada, Uminya nih ya kan. Iya. Udah ntar Umi yang saya rawat dah, udah tuh bagi dua ntar sama si ini. Kan nggak mungkin kalau dalam satu rumah ada 3 keluarga, 2 keluarga gitu kan. Mereka mau pindah. Ada yang ke Bogor, ada yang ke Tangerang, ada yang ke Jakarta Timur dan Jakarta lain gitu. Nah, kalau hemat abang, Bang, saya berbicara masalah Betawi ini ya. Berbicara masalah Betawi, ada sejarawan berbicara bahwa Betawi itu bukan suku. Ya, Gitu. Benar gak sih, Bang? betul. Gitu. Saya setuju betul di situ. Jadi saya gali lagi dari kata-kata Betawi ini kan saya bilang tadi. Awalnya ini kan dari kata Batavir. Ya, Batavir menjadi Betawi. Betawi ini yang kita tahu jadi orang menyebutnya pribuminya jadi Betawi, orang Betawi. Ya, suku Betawi katanya. Yang saya tahu yang ada di Betawi ini tidak ada suku asli di Betawi. Jadi mereka pendatang, Bang. Mereka ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, khususnya Semarang, terus Jawa Timur itu Madura, karena di sini kita ada juga Madura banyak banget di Kampung Arab Pekojan. Mereka itu pelaut-pelaut biasanya yang datang ke sini. Orang Bugis aslinya ini adalah dari Kesultanan Banten, Bang. Jadi dulu kebetulan kalau kita bicara sebelum Batavia ini kan ada yang namanya Kerajaan Fatahila. Iya. Yang berdiri sebelum Batavia, Sunda Kelapa, terus Fatahila, lalu Betawi, timbul Betawi. Nah, dari nama-nama itu saya bilang ini umumnya ini yang dibilang Betawi ini biasanya dari Tangerang ujung. Jadi batas dari Betawi ini sebenarnya Kali Citarum dan Kali Cisadane, Bang. Yang membatasi batas area wilayah Kesultanan Banten dengan Batavia. Dengan Betawi. Jadi penduduknya ini umumnya itu dari Kesultanan Banten. Jadi dari orang-orang Tangerang. Iya. Makanya kan banyak yang dibilang Betawi ora. Lalu kemana Tong? Iya. Nah, itu orang-orang Tangerang itu seperti itu masih sekarang itu. Bekasi juga masih ada tuh, Bang. Bekasi masuknya. Cuman kita bicara penduduk asli Betawi maksudnya ya, Betawi. Itu sebenarnya dari Kesultanan Banten mereka itu. Karena dulu Betawi sempat dipegang oleh Kesultanan Banten kan, lalu dihantam oleh Belanda. Iya. Perjanjian untuk membatasi Batavia dengan Kesultanan Banten yaitu Kali Cisadane dan Kali Citarum yang sekarang masih ada. Berarti sepakat gak, Bang, kalau memang misalkan ada orang ngomong saya ini orang Betawi asli gitu. Padahal kalau kayak gitu kan sebenarnya kalau ngeliat dari sejarah tadi berarti kan nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada salahnya sebenarnya. Saya aja kan bilang kan gue orang Betawi asli karena lahir di sini kan. Padahal saya keturunan Madura kan gitu. Jadi nggak salah juga kita gitu loh. Ya kalau kita mau lihat dari mengeksplor sejarah, sebenarnya saya lihat runtunannya seperti itu. Nggak ada sebenarnya asli dari Betawi atau misalnya kayak orang Ambonnya sendiri ya, atau suku lain lah kayak orang saya sendiri Madura ada pulaunya sendiri kan gitu kan, dari Madura terus Manado
Nah ini kan Betawi ini memang campuran sebenarnya. Jadi nggak ada yang murni asli orang Betawi gitu loh. Karena Betawi ini kata-kata Betawi itu sendiri dari Belanda. Bukan suku. Batavi, Iya, bukan bukan suku. ya. Ya kalau saya mau ngomong seperti itu ya Benar, gitu loh. Tapi benar. kalau orang bilang gua Betawi asli, ya sah-sah aja. Sah-sah aja. Saya juga orang Betawi asli kok. Orang Iya. lahir di Betawi kan gitu Iya. kan. Jadi permasalahannya itu karena nama Betawi ini adalah milik orang Belanda. Oh, Dari kata-kata Batavia gitu. gitu ya. Kecuali kalau orang bilang orang Sunda, benar. Karena Iya, ada ada kesultanan kesultanan, dari benar. Hindu Sunda dulu. Iya. Yaitu Pasundan. Pasundan. Iya. Berarti karena memang berarti Betawi ini nggak ada kerajaan bang ya? Nggak ada kerajaannya. Kerajaannya dulu pertama yang ada di Batavia ini kan kita mulai dari kerajaan Hindu India ya dulu ya itu Iya. Hindia maksudnya dari Hindu Munawarman itu kerajaan, terus kerajaan satu lagi kerajaan dari Sunda, Hindu Sunda, yaitu Pajajaran, Pakuan Pajajaran, sampai eranya kerajaan Kesultanan Banten yang menguasai Fatahila dulu, yaitu Sultan Fatahila itu sendiri. Nah, lalu dihantam semuanya oleh Belanda. Jadi kerajaan ini di Batavia nggak ada. Yang ada ya Batavia gitu loh. Batavia ini sendiri juga berubah nama 3 kali nama. Iya. Mungkin dari De Jakarta di zaman Jepang. Iya. Karena itu dari Jayakarta. Karena awalnya yang saya bilang Fatahila ini kan punya bukan kerajaan dulu ya, sebenarnya kota Jayakarta. Dari Sunda Kelapa ini dulu punyanya kerajaan Hindu Sunda. Iya. Pakuan Pajajaran. Itu dijadikan kota pelabuhan Sunda Kelapa. Lalu dihantam, dialih oleh Fatahila menjadi sebuah kota. Lalu dihantam lagi oleh Belanda menjadi Batavia yang saya bilang tadi. Iya, Jadi ada 3 sejarah. Tapi yang kita tahu Pakuan punya bukti yaitu batu tulis, Iya. prasastinya. Cuman kalau yang namanya pada saat Kesultanan Fatahila ini Jayakarta nggak punya apa-apa karena nggak ada bukti. Iya. Kita lihat Jayakarta bersih di bumi hanguskan oleh Belanda pada saat itu, dan Batavia dibangun di atas puing-puing kerajaan, bukan kerajaan ya maksudnya Jayakarta. Kota Jayakarta dulu. Jayakarta ini sebenarnya dari kata kemenangan. Itu bahasa Arab sebenarnya Bang, Jayakarta itu. Itu Sultan Fatahila pertama yaitu Sultan Gunung Jati. Iya. Yang menghantam VOC dulu. Iya. Merebut Sunda Kelapa menjadi sebuah kota, lalu dibalas lagi oleh Belanda menjadi Batavia kan. Nah, ini yang saya lihat Jayakarta miskin bukti. Benar. Kalau Belanda masih disisain sama Jepang. Jepang itu paling benci dengan Eropa kemarin. Eropa dan mereka itu benci dengan Eropa. Mereka membumi hanguskan tapi tidak semuanya. Kita masih lihat Istana Presiden, gedung MA, terus yang lain-lain, balai kota. Betul. Itu kan murni dari peninggalan Belanda. Peninggalan sejarah yang masih tersisa. Benar. Tapi kalau Jayakarta sama sekali bersih Bang, nggak ada. Kota tua ya. Jadi Bang, di bumi hanguskan oleh Belanda, benar-benar di bumi hanguskan. Jadi buktinya memang nggak ada Jayakarta. Makanya kalau ada yang pertanyaan, emang apa benar sih Jayakarta pernah ada? Gitu kan? Iya, Suka ada pertanyaan seperti itu. Karena memang nyatanya tidak ada sama sekali buktinya. Bukti peninggalan kayak gitu. Dan Bang ini Bang, saya mau nanya itu kita sejarah lah ya. Kalau misalkan di depannya gitu Bang, apakah memang pemerintah ini sudah mengoptimalkan untuk mengedepankan Betawinya, khas Betawinya itu Bang? Ya. Kalau saya lihat di kampung saya sendiri ya Bang ya, Pekojan ini sendiri sudah 3 tahun ini ya dari pihak UPK, yaitu Unit Konservasi Kota Tua, ini menyelenggarakan acara Lebaran Kampung Arab dibilangnya gitu. Di sini di Pekojan ini nggak serta merta kebudayaannya itu orang Arab Bang. Karena kita satu
ada yang namanya kebudayaan Betawi. Iya. Itu diupload dari kebudayaan Cina umumnya, Iya. karena dia itu ada yang namanya kayak istilahnya apa sih, Panjidor. Terus juga apa ya, yang kemudian yang kita tahu tuh kalau Imlek itu kan ada. Betul, ya. iya. Tapi itu kan Betawi itu lebih kental ke sana kan, gitu loh budayanya. Lalu ada lagi budaya-budaya Cina di sini, Iya. dicampur lagi sama kebudayaan Arab. Benar. Jadi ada tiga Campuran-campuran kebudayaan yang berkolaborasi di Kampung Arab Pekojan. Iya. Kalau iya. di pecinaan udah itu doang, kampung Cina itu memang Cina sendiri, nggak ada masjid di situ. Masjid-masjid yang baru itu baru dibangun, dulunya nggak ada peninggalan. nggak ada ya, Bang. Tapi kampung Arab ada yang namanya wihara. Wihara. Itu dari zaman 16 malah ada yang dari 16 terus sampai ke yang 18 dibangun. Nah ini kan terbukti kalau di kampung Arab ini yang umumnya Muslim ini bisa berbaur. Betul. Kalau saya bilang, kalau bicara masalah pembauran, Islam itu berbaur. Benar. Kan? Kenapa di kampung Cina nggak ada masjid lama ya, masjid Iya. sejarah atau cagar budaya. Sedangkan di kampung Arab Pekojan yang Muslim ini kok ada wihara. Iya. Di situ aja kita udah bisa lihat bagaimana Islam itu bisa membuat merangkul ya perbedaan di antara suku, ras dan juga agama. Makanya Bang, sedikit lagi nih Bang, ketika kita berbicara masalah sejarah kan cuman hanya segelintir orang aja Bang yang memahami, bahkan ada juga orang yang nggak mau untuk memahami sejarah kan gitu, karena memang terlalu ribet dan sebagainya gitu. Dan mungkin harapan Abang lah sebagai warga kita nih orang Jakarta gitu terhadap warga untuk memahami sejarah lah, khususnya yang ada di kampung kita ini, biar mereka ini memahami sejarah, karena jangan sampai lupakan sejarah kan gitu, karena semuanya ini ada kaitannya tentang sejarah gitu lah. Karena juga kita besar karena sejarah kan gitu kan, kita ditakuti juga karena sejarah gitu kan. Nah ini juga saya banyak belajar dengan yang namanya Bang Ridwan Saidi, terus juga Bang Dede Rijal, anak muda ya yang saya ini sebenarnya baru terjun Bang Adam gitu di sejarah ya. Baru terjun di sejarah dan saya coba singkupnya kecil dulu lah. Sejarah kampung gua dulu, gua mau tahu. Gua mau coba bikin tulisan sendiri, mengeksplor dari budayanya, dari tokohnya, tokoh masyarakat hebatnya, dan cagar budaya yang ada di Kampung Arab Pekojan. Betul. Jadi pesan saya mungkin buat anak-anak muda, khususnya juga yang memang khususnya mahasiswa yang bergerak di Fakultas Sejarah nih, ini janganlah melupakan sejarah. Itu kata-kata Soekarno mungkin ya, jas merah ya. Karena sesungguhnya kita sekarang ada ini karena sejarah. Jadi kalian itu besar, kalian itu punya seperti sekarang itu karena sejarah. Dan warisan sejarah itu harus kalian gali sendiri sebenarnya. Untuk apa? Untuk memperkaya diri kita biar mengetahui. Betul. Minimal di kampung kalian sendirilah coba digali. Kalau saya mungkin antara Kampung Arab Pekojan dengan Batavia ini emang satu kesatuan Bang Adam ya. Dan Kampung Cina, Pecinaan. Ini dekat banget gitu loh, cuman jarak 300 meter saya udah nyampe di Kampung Pecinaan, Kampung Cina. Jadi di saya menggarapnya ini antara Kampung Arab, Kampung Cina dan Batavia. Baru itu dulu yang saya ambil, saya eksplor ya. Karena dari awal saya alergi sejarah, setelah saya mengeksplor ternyata asik loh gitu loh. Ada tanda kutip di sini, ada yang nikmat loh ternyata kalau kita memang mau menggali. Berarti nggak ada batasan umur Bang ya? Tidak ada batasan umur. Kebetulan saya juga kan udah manula Bang. Saya udah bukan anak muda lagi, saya udah manula. Soalnya persepsi anak muda yang mengutip sejarah, yang berbicara tentang sejarah hanya orang-orang tua. Gitu kan, istilahnya anak muda juga bisa kan aja berbicara tentang sejarah. Jaja Rijal itu kan anak muda yang mau mengeksplor dirinya, mengenal sejarah gitu. Jadi saya membutuhkan banget sebenarnya anak muda yang peduli, yang care dengan sejarah, khususnya sejarah kampungnya sendiri. Benar, minimal itu. Kalau yang di Jakarta ya Jakarta lu eksplor. Kalau yang di daerah Jawa Barat dia eksplor. Paling enggak gini Bang, dia mengetahui sejarah engkongnya lah. Biar nggak lupa. Dan nama engkongnya aja lupa ya. Nama saudara lupa kan bingung kita. Gitu repot. Oke, Next People terima kasih. Jangan lupa
subscribe, like, and share. Ini apa namanya video-video kita ini semuanya, insya Allah buat kedepannya. Amin, amin. Kita akan terus mengutip-ngutip sejarah, Bang. Terima kasih, Bang, atas waktunya, Bang Usman. Sama-sama, Mohon Bang. maaf udah ganggu malamnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepi Jakarta, tempat aspirasi warga Jakarta.